tanya jawab public speaking tadi, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Hawari adalah ini, Mas Hawari. Ketika Mas Hawari bertanya, apa Mas? Logika apa yang Mas Hawari miliki, yang ada dalam pikiran Mas Hawari, sehingga Mas Hawari punya pertanyaan seperti tadi? Apa yang mendasari Mas Hawari? Ingin mencari tahu tentang hukum bisnis tersebut, Pak. Penasaran. Oke, good. Itu sudah bagus, Mas, namanya penasaran. Nah, disadari atau tidak, itu Mas Hawari menggunakan teknik kebalikan, Mas Hawari. Jadi teknik kebalikan seperti ini. Mengapa kita perlu belajar hukum bisnis? Itu pertanyaan positif. Nah, kemudian Mas Hawari ganti bertanya dengan menggunakan pertanyaan kebalikan. Seperti ini. Apa yang terjadi kalau hukum bisnis itu tidak ada? Yang terjadi adalah, ya, itu sudah masuk cukup bagus Mas Hawari. Kita menggunakan kreativitas. Jadi ketika narasumber mengungkapkan logikanya positif, kita bertanya menggunakan logika negatifnya. Bagaimana jika tidak terpenuhi? Nah, kalau sang pemateri itu memiliki penguasaan materi yang sangat bagus, akan mudah menjawabnya. Yang terjadi adalah kekacauan. Nah, kekacauan, terus gimana? Nah, kalau ada kekacauan akan merembet kemana-mana. Kurang lebih seperti itu, Mas Hawari. Oke, itu sudah cukup bagus. Nah, pada saat kita bertanya dalam sebuah forum seperti itu, Mas Hawari, dalam sebuah forum, kita lihat apakah kita itu sudah kenal dengan pemateri atau belum. Sama, baik di teknik online dan di teknik offline, itu kurang lebih sama. Jadi kalau bertanya, sebagai mahasiswa, sebisa mungkin kita mendapatkan kredit poin, Mas, dari dosen yang mengajar kita. Makanya ketika bertanya, izin bertanya, nama saya Muhammad Rizky Hawari. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan, baru kemudian sebutkan pertanyaannya. Jadi ketika bertanya, Mas Hawari memperkenalkan diri, mengenalkan dirinya. Terus ketika menyebutkan namanya, sebisa mungkin menyebutkan namanya dengan jelas, Mas Hawari. Muhammad Rizky Hawari. Misalkan itu kan cukup jelas, Mas Hawari. Karena ada mahasiswa itu yang namanya sulit, Mas Hawari, tidak familiar gitu. Karena kita sama-sama muslim, kita familiar. Ada nama-nama yang cukup canggih yang dimana ketika kita mendengar namanya itu kita tidak familiar, Mas Hawari. Oke, clear ya Mas Hawari. Oke, untuk Mbak Ika silakan open mic, open kamera, Mbak Ika. Nah, terkait praktek public speaking untuk Mas Hawari, di perkuliahan sudah mulai aktif Mas Hawari? Sudah, Pak. Aktif bertanya juga Mas Hawari? Tergantung materi. Tergantung materi gimana maksudnya, Mas? Kalau mudah saya tangkap ya saya bertanya, Pak. Nah, mulai hari ini Mas Hawari, meskipun materinya tidak mudah, usahakan untuk bertanya, Mas Hawari. Usahakan untuk bertanya. Kenapa? Itu menjadi kredit poin bagi seorang mahasiswa. Semakin sering bertanya, akan mempermudah kita untuk mendapat nilai plus, Mas Hawari. Itu Mas Hawari. Baik, Pak. Baik. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan Mas Hawari? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misal saya menjadi MC atau pemateri, saya itu nggak bisa menjawab pertanyaan audien. Itu yang saya lakukan itu gimana, Pak? Oke, saya tanya. Pertanyaan audiens seperti apa yang tidak Mas Hawari bisa jawab? Seperti apa contohnya? Misal ya terlalu jauh lah, Pak. Sulit dibolak-balikkan itu loh pertanyaannya. Pertanyaannya ditanyakan ke Mas Hawari atau ke narasumber? Ke materi, ke saya misal, ke materi.
Nah, Mas Hawari jadi narasumber atau jadi MC? Dibedakan Mas Hawari. Jadi narasumber, Pak. Oke, Mas Ya, Hawari jadi narasumber dan nggak bisa menjawab. nggak bisa menjawab. Oke, pertanyaannya gini, itu yang tanya siapa, Mas? Mahasiswa atau dosen? Atau masyarakat Mas, umum? mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Nah, nanti Ya. ada teknik untuk menjawab Mas Hawari. Teknik ketika mendapat pertanyaan yang sulit kita menjawab, yang pertama adalah satu, kita bisa share ke audiens. Oke teman-teman, sebelum saya jawab materi ini, saya ingin sharing ke teman-teman semua. Siapa nih yang punya pengalaman atau punya pendapat terkait pertanyaan ini? Itu bisa Mas Hawari. Nah, ketika share pertanyaan ke audiens, paling enggak 3 orang yang jawab, Mas. Ketika 3 orang ini menjawab, Mas Hawari berikan poin-poinnya apa. Orang pertama jawabnya apa, orang kedua apa, orang ketiga apa. Kemudian Mas Hawari simpulkan dan tambahin. Itu teknik pertama. Bisa ya? Bisa, Pak. Teknik yang kedua, kalau memang pertanyaan itu benar-benar ketika sudah di-share nggak ada yang bisa menjawab, dan Mas Hawari juga bingung jawabnya seperti apa, jujur aja Mas Hawari. Sampaikan bahwa memang ini pertanyaan yang luar biasa, ini yang saya tunggu-tunggu, dan saya jujur mengatakan bahwa saya tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Karena ini di luar konteks keilmuan yang saya pahami. Boleh seperti itu Mas Hawari, jujur. Clear ya? Clear, Pak. Oke. Mbak Ika, ketika menyampaikan presentasi seperti barusan, kurang lebih 25 menit, apa yang dirasakan Mbak Ika? Halo Mbak Ika? Ya, Ketika ya Pak. ketika Mbak Ika presentasi selama 25 menit tadi melalui Zoom, share screen, PowerPoint, pengalaman apa yang Mbak Ika dapat? Mohon maaf ini Pak, suaranya ini apa? Putus-putus. Mungkin Oh, apa sinyalnya atau gimana? oke, saya chat ya. Iya, baik. Apa yang Mbak dapatkan saat presentasi tadi? Ya, yang saya dapatkan saat presentasi saat ini, ya walaupun saya masih merasa seperti yang kemarin saya sampaikan, tapi setidaknya saya tahu lah saya akan presentasi apa. Seperti itu. Oke, good. Nah, ketika Mbak Ika melakukan presentasi, ini kan baru pertama kali Mbak Ika. Suara saya clear Mbak Ika? Iya, betul. Saat ini clear, kalau tadi putus-putus, Pak Ilyas. Oke. Nah, sebelum presentasi tadi Mbak Ika makan apa? Saya makan makan daging. Sadar enggak Mbak Ika ketika di kamera Mbak Ika melakukan, Ya Pak, sadar enggak di kamera kalau Mbak Ika tuh kerekam? suaranya kok tidak ada. Ini sepertinya sinyalnya Mbak Ika yang jelas suara saya Mbak Ika? Ya, jelas sekarang. Oke. Tadi sebelum presentasi Mbak Ika makan apa? Ya, emang sebelum banget saya presentasi, saya baru makan. Oke. Dari siang saya belum makan masalahnya. Nah, Lalu jeda saya lihat jam, ternyata sudah jam 8. Nah, jeda antara makan dengan presentasi berapa lama, Mbak?
1 menit mungkin. Nah, di situ Karena Mbak Ika. ketika saya join Zoom, saya lagi megang piring, Pak. Nah, itu sungguh sangat memalukan Mbak Ika. Dalam artian gini loh, ini bukan menyalahkan Mbak Ika, enggak ya. Ini sebuah koreksi Mbak Ika. Jadi jangan sampai ketika nanti Mbak Ika jadi dosen, kemudian presentasi, tapi Mbak Ika kesannya masih apa ya? Presentasi itu masih belum selesai makannya gitu loh Mbak Ika. Nah, itu kan tidak sedap dipandang mata Mbak Ika. Iya, betul. Iya. Bagi teman-teman yang jeli bisa melihat itu. Ah, ini tidak bagus secara visual gitu Mbak Ika. Itu koreksi pertama ya. Iya. Oke. Terus jadi nanti diingat-ingat kalau memang nanti presentasi jadi narasumber, pastikan Mbak Ika jam makannya di jeda ya, agak-agak jauh. Jadi pastikan sebelum presentasi kalau perlu sikat gigi Mbak Ika. Apa Mbak Ika? Iya. Di sikat gigi ya. Sikat gigi. Iya. Ya, artinya apa? Mbak Ika merasakan bahwa di mulut itu terasa fresh, nyaman kepada banyak orang gitu. Beda kalau Pak Baroka, karena Pak Baroka sebagai peserta. Nah, sebagai peserta, dia mau rokokan, mau makan, enggak masalah. Kenapa? Karena titik poin kita kan bukan pada Pak Baroka sebagai narasumber, tapi dia sebagai peserta. Gitu. Beda lagi nanti kalau Pak Baroka saya minta presentasi dan dia merokokan, nanti saya tegur. Kenapa saya tegur? Ya kita lihat dulu forumnya ini formal atau tidak gitu loh. Kalau forum formal, bahas tentang hukum, bahas macam-macam, ya sebisa mungkin dijaga lah etikanya. Kenapa? Karena sebagai narasumber. Tapi kalau sebagai sebagai peserta, bagi saya no problem. Mau sambil rokokan, mau sambil makan, sambil minum, itu saya izinkan. Oke, Pak Baroka mau nambahi Pak Baroka terkait sharing atau penampilan dari Mbak Ika tadi, silakan Pak Baroka. Saya rasa sudah bagus Pak. Ya, cuma saya yakin dari Mbak Febrika itu banyak konsep yang tersimpan, yang itu kayaknya dari tadi siang sudah kepikiran untuk malam ini Pak, untuk presentasi ini Pak. Kepikiran bagaimana itu banyak konsepnya. Tapi ketika di penyampaian materi dia Pak, jadi cuma yang sedikit saja yang keluar, itu banyak. Bahkan makan pun kayaknya dia masih kepikiran, nggak nyambung antara makan sama mau presentasi itu loh Pak. Mungkin hanya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Baroka. Mas Hawari, ya, tapi sudah sangat bagus. Oke, Mas Hawari, ketika Mas Hawari melihat presentasi dari Mbak Ika, ada komentar Mas Hawari? Komentarnya kurang lepas saja, Pak. Oke. Masih tertekan lah. Nah, maaf itu, ya, Mbak. Itu Mbak Ika. Ini kita tidak menghakimi loh Mbak Ika, tapi ini feedback. Jadi sebelum Mbak Ika benar-benar tampil di hadapan mahasiswa, ini ada mahasiswa yang komentar ini. Tuh, Bu Ika tuh kurang lepas, kurang rileks. Oke ya. Nah, ini jam terbang. Makanya tugas dari saya untuk 30 videonya dikerjakan tiap hari biar rileks, biar lepas. Clear ya? Nah. Ya, baik, terima kasih. Enaknya kalau kita punya komunitas online seperti ini, satu presentasi yang lain bisa menilai. Seperti itu, Mbak. Terus yang ketiga, Mbak Ika, tambahan dari saya, penguasaan PowerPoint-nya Mbak Ika. Kalau lagi share screen, menyampaikan materi, usahakan share screen-nya itu seperti ini Mbak Ika. Contoh ya. Ini di loss Mbak Ika. Ini kan masih kelihatan sebelah kirinya, sebelah tengahnya, dan sebelah kanannya kan kelihatan tuh. Kalau yang kanan ini ada apa, kayak tadi kan, misalkan seperti ini. Nah, itu dari Mbak Ika itu ada, misalkan ada apa? Contoh ini, klik seperti ini ya. Sebentar. Animation pin. Nah,
seperti ini. Tadi Mbak Ika tuh masih muncul, Mbak, yang sebelah kanan. Itu muncul yang ini loh, Mbak. Jadi ada 3 slide kan yang di layar. Nah, sebisa mungkin nanti ketika Mbak Ika presentasi, itu di layar hanya ada 1 seperti ini, Mbak. Clear Mbak Ika ya? Nah, jadi fokus audien itu benar-benar pada layar yang di tengah. Layarnya tidak terbagi menjadi 3 bagian, Mbak Ika. Nah, kalau misalkan pada saat presentasi mau memunculkan musik, video itu boleh. Nah, terus tampilannya satu persatu muncul. Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang kelima apa, seperti itu Mbak Ika. Oke. Ini kemarin Mas mulai tak sibuk lagi Renggi. Nanti Mbak Ika bisa memperbaiki lagi, gitu Mbak Ika ya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke Bu Ratmi. Ini Bu Ratmi katanya kemarin WA saya, penasaran, ingin menanyakan sesuatu. Silakan Bu Ratmi, mau tanya apa Bu Ratmi? Ya Pak, baik Pak. Maaf ini saya masih nggak open video ya. Ya. Lagi menunggu Grab ini. Siap, silakan. Baik Pak. Jadi gini Pak, kemarin itu tiba-tiba saya itu mengikuti FGD kayak gitu. Terus saya udah siap dengan data-data, siap dengan mau dengan pertanyaan gitu. Tapi pas pada pelaksanaannya, saya tuh mau mengungkapkan gini, kayaknya nanti kalau nggak nyambung gimana ya? Jadi masih mikir-mikir gitu. Jadi nggak jadi saya pertanyakan kayak gitu. Okay. Nanti kalau nggak nyambung gimana ya? Ya kayak gitu dulu Pak. Padahal itu udah siap. Kayak gitu Pak. Nah, apa yang Ibu rasakan Bu ketika Ibu punya pertanyaan? Kalau nggak nyambung nanti gimana? Jadi kemarin tuh, iya. Halo? Ya, silakan Bu Ratmi. Halo Pak. Ya. Jadi kayak kemarin itu rasanya gini Pak. Saya udah siap, udah dengan data-data udah saya siapkan. Terus tiba saatnya saya apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah gitu. Saya udah terpaku kayak gitu. Aduh, ya enggak ya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya ke Ibu, yang ingin Ibu dapatkan apa Bu di FGD itu? Sebenarnya kalau di FGD itu saya sebenarnya sebagai peserta ya Pak. Yeah. Jadi sebagai peserta itu ya mengikuti dari apa yang sudah dipaparkan itu, terus mencari suatu kesimpulannya sih apa sih gitu yang tujuannya dari conclusion-nya kayak gitu tuh Pak. Ya. Kayak gitu. Jadi saya belum nangkapnya kayak gitu. Oke, baik Ibu. Gini Bu Ratmi, mulai hari ini Bu Ratmi, ketika Bu Ratmi ada dalam forum FGD atau apapun, ketika Ibu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan Ibu. Jangan sampai ganjil di hati Bu Ratmi. Bagaimana kalau nggak nyambung? Nah, kalau tidak nyambung pun tidak apa-apa. Yang penting Ibu sudah menyampaikan. Clear ya Bu Ratmi ya? Gitu ya Pak? Yes. Jadi tidak perlu ada rasa takut malu, takut dikatakan bodoh Ibu. Karena ada pepatah yang mengatakan seperti ini Bu Ratmi. Lebih baik kelihatan bodoh 1 menit tapi pinter seumur hidup daripada kelihatan pinter tapi gobloknya seumur hidup gitu Bu Ratmi. Itu sebuah sebuah apa ya? Nasihat dari guru saya seperti itu Bu. Tanya, wah kamu kok goblok banget sih, maksudnya gak bisa jawab gitu. Jangankan Bu Ratmi, saya sendiri Bu Ratmi itu pernah ikut sesi bertanya kepada guru saya. Saya bilang seperti ini, Pak, saya tanya, saya tuh mau tanya Pak, tapi saya nggak tahu apa yang saya tanyakan. Respon dari guru saya seperti ini Bu Ratmi. Ya, saya tahu kenapa kamu ingin tanya tapi kamu nggak punya pertanyaan. Itu karena kamu goblok, karena kamu bodoh. Jadi saya digoblok-goblokin Bu Ratmi. Tetapi dalam konsep, dalam situasi yang itu humor.
Jadi nggak serius, tapi kami semua ketawa. Nah, setelah itu guru saya ngasih solusi. Ilyas, untuk kebodohanmu, kegoblokanmu, kamu sudah membayar hari ini, kamu saya bilang goblok, tapi setelah ini kamu akan jadi pinter. Karena saya akan ngasih solusi pada dirimu. Solusinya apa? Perbanyaklah membaca. Bidang apapun yang kamu sukai, luangkan 1 jam per hari untuk membaca. Kuasai di situ. Intinya, mulai hari ini Bu Ratmi dan teman-teman semua, ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati dan sebuah forum masih ada waktu, silakan bertanya, ungkapkan saja. Bagaimana sehingga apa? Ketika kita pulang itu ada rasa plong, rasa lega. Bu Ratmi. Ada lagi Bu Ratmi, silakan. Iya, Pak, yang Bapak sampaikan tadi, untuk 1 jam misalnya saya menekuni bidang apa kayak gitu. Apakah 1 jam itu untuk belajar tentang apa ya, kayak belajar perbanyak kata atau yang apa perbendaharaan kata atau yang belajar kayak misalnya tentang hukum kayak gitu, tentang apa hukum-hukumnya, apa dasar-dasarnya kayak gitu, atau legal standingnya gimana? Oke, baik Bu Ratmi. 1 jam yang kita pelajari itu 1 topik atau 1 materi Bu Ratmi. Ketika kita mempelajari 1 topik atau materi, otomatis kosakata panggung kita, perbendaharaan kata kita itu otomatis menambah. Nah, bagi teman-teman yang tidak mampu fokus belajar 1 jam, itu boleh dipecah-pecah, dibagi-bagi. Misalkan 10 menit pagi hari sebelum berangkat kerja, 10 menit sampai di kantor, 10 menit makan siang, 10 menit sholat asar, 10 menit perjalanan pulang, 10 menit sampai di rumah. Seperti itu. Jadi tidak harus 1 jam. Kalau memang mampu konsentrasi membaca selama 1 jam, itu keren, luar biasa. Tapi kalau tidak mampu 1 jam, boleh dipecah per 10 menit atau per 30 menit sesuai keadaan yang kita mampu melakukannya. Itu Bu Ratmi. Baik, siap Pak. Siap Pak. Insya Allah akan saya coba. Oke. Nah, buat teman-teman yang lain silakan yang mau nambahkan, bertanya atau sharing. Mbak Ika, mau nambahkan sesuatu Mbak Ika, silakan. Apakah sudah hilang dak-dikduk groginya Mbak Ika? Di open mic dulu Mbak Ika. Open mic dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Masih lumayan sih sekarang ini. Oke. Nah, perbedaan dari Mbak Ika ketika Mbak Ika tersenyum itu berbeda, Mbak. Audien melihat wajah Mbak Ika jadi cair. Senyum Mbak Ika ya. Ketika Mbak Ika menyampaikan materi dengan serius, itu kelihatan banget gitu loh Mbak Ika. Kelihatan banget groginya, tidak nyamannya. Beda ketika Mbak Ika senyum. Pentingnya senyum saat presentasi itu bisa mencairkan suasana. Clear ya? Oke. Mau nambahin Pak Barokah? Open mic dulu Pak. Sebenarnya saya mau bertanya Pak, bukan mau menambahi. Silahkan. Saya perlu belajar dari Bu Febrika Rizky Andi ini Pak. Ya. Karena ini kayaknya sudah mulai mencair Pak. Rasa groginya sudah hilang. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan Pak, terkait Ibu Ratmi Safrina yang tadi bertanya, upayakan tiap hari membaca 1 jam. Nah, kalau masalah bacanya sih Pak, kita oke-oke saja Pak. Tapi masalahnya dengan konsentrasi, dengan kesibukan kita di rumah atau di luar rumah Pak. Jadi meskipun kita baca itu kayaknya enggak nyangkut di otak, hilang. Begitu baca wis hilang Pak. Itu mungkin Pak Ilyas punya solusi bagaimana membaca yang efektif itu Pak, yang bisa yang enggak hilang gitu loh Pak. Itu Pak, pertanyaan saya Pak, itu sangat penting buat saya Pak, karena
setelah saya buku-buku saya ini sudah punya perpustakaan mini, cuma nggak sempat baca ini Pak. Suka koleksi buku, termasuk public speaking, cara-cara berdebat, cuma nggak pernah dibaca Pak. Oke. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Barokah. Ini pertanyaan yang luar biasa Pak. Tips saya untuk Pak Barokah itu juga dialami banyak orang Pak Barokah. Solusinya adalah satu, Pak Barokah tidak perlu membaca 1 jam Pak. Cukup 10 menit aja Pak Barokah. 10 menit aja baca, kemudian ada jeda Pak. Istirahat. Lain waktu, baca lagi, diulang Pak. Namanya pengulangan Pak Barokah. Jeda, kata kuncinya adalah jeda dengan pengulangan. Itu akan memperkuat bawah sadar kita. Pada saat kita membaca pertama kali, itu bawah sadar kenal, oh materi hukum tentang debat. Terus kita tinggalkan sejenak, kita aktivitas yang lain. Di lain waktu, seminggu kemudian, kita baca lagi bab 1 lagi, hukum. Oh ini, nah itu akan merasuk di sini Pak Barokah. Itu tips yang pertama. Jadi membaca diulangi dengan ada jeda. Yang kedua Pak Barokah, setelah membaca, pastikan Pak Barokah menyalin, menulis ulang. Nih, saya punya banyak buku tulis Pak Barokah. Tidak hanya buku yang saya beli, tapi saya juga gunakan buku tulis Pak. Kenapa? Saya tulis ulang, saya salin ulang. Yang saya pahami dari yang saya baca adalah seperti ini. Nah, dijamin Pak, ketika kita menulis, ada namanya ideomotor response yang merekam di bawah sadar. Kenapa? Karena manusia kalau hanya mengandalkan baca buku saja, begitu pas baca, ingat, ditinggal, hilang juga gitu Pak Barokah. Itu wajar. Maka solusi yang pertama, membaca dengan ada jeda, kita ulangi. Yang kedua, membaca dengan menulis poin-poinnya. Nah, yang ketiga, ketika Pak Barokah ada waktu, Pak Barokah sharing apa yang sudah Pak Barokah pelajari dari buku tersebut. Nah, kalau Pak Barokah bersedia, maka di pertemuan Selasa yang akan datang, Pak Barokah jadi narasumber sharing dari apa yang Pak Barokah baca. Siap Pak Barokah? Selasa depan. Yap. Kita lihat ya, Selasa depan kan sudah puasa Ramadan. Iya sudah. Selasa tanggal 5 April itu sudah puasa Pak. Nah, sudah puasa Ramadan. Nanti kita atur jadwalnya yang tidak mengganggu taraweh dan tadarus dari teman-teman semuanya. Kan semuanya kan muslim. Nah, nanti kita koordinasi Pak Barokah di pertemuan yang akan datang hari Selasa itu mau menyampaikan materi apa, buku apa yang dibaca, dan apa yang dipelajari. Sama kayak Mbak Ika tadi Pak Barokah. Jadi saya sangat menarik dengan buku Hukum Pembuktian karya Prof. Edi O.S. Hiaris. Oke. Nah, ada berapa bab di situ Pak Barokah? Masih belum baca ini, masih baru sudah 2 bulan, cuma belum masih tadi yang dibuka sampurnya Pak. Masih belum sempat baca ini. Nah, mungkin untuk Selasa depan Pak Barokah dapat memulai membaca bab 1 dulu Pak untuk pendahuluan. Kira-kira bab 1 ini mengulas apa? Jadi kita tidak perlu panjang sampai 2 jam menjelaskan semua buku, enggak Pak. Cukup kayak Mbak Ika tadi, kita kasih waktu 20-25 menit lah sharing. Nah Pak Barokah kalau bisa buat PowerPoint ya, buat PowerPoint sederhana, nanti share screen. Seperti itu Pak Barokah. Oke, siap. Oke. Nah, Bu Ratmi, kapan Bu Ratmi mau sharing materi? Bu Ratmi katanya Bu Ratmi ini beberapa waktu kadang-kadang diminta jadi narasumber. Mau sharing materi apa Bu Ratmi? Halo Pak. Siap sharing, berbagi di sini untuk praktek jadi narasumber Bu Ratmi. Nanti setelah Pak Barokah, lanjut ke Bu Ratmi, lanjut Mas Hawari. Nah, Mas Hawari sebagai mahasiswa yang mempresentasikan materi kuliahnya. Siap-siap dapat pertanyaan yang unik-unik dari para senior-senior di sini ya Mas Hawari ya. Jangan kecil sebagai anak yang paling bungsu, enggak, jangan seperti itu Mas Hawari, tapi semangatlah. Kenapa?
karena banyak senior di sini yang akan memberikan banyak input kepada Mas Hawari. Itu keren loh Mas Hawari. Ada Pak Baroka, ada Mbak Ika, ada Bu Ratmi, itu keren loh. Coba kalau saya dulu jadi mahasiswa gini, bisa ketemu Pak Baroka sebagai advokat, ketemu Mbak Ika notaris, wah kan keren, ilmunya banyak gitu Mas Hawari. Semangat Mas Hawari ya. Oke, Bu Ratmi, ada yang mau ditambahkan Bu Ratmi sebelum kita closing jam 9 pada malam hari ini? Lurus. Iya Pak, tadi saya belum open mic ya tadi. Ya, silakan. Maaf. Oh ya, jadi gini, saya itu udah beberapa kali diminta untuk jadi narasumber, tapi sampai saat ini saya belum yang misalnya hubungannya dengan kerjaan gitu, sampai saat ini saya belum dan jadi selalu saya minta teman saya untuk menggantikan kayak gitu. Oke, nah tugas Bu Ratmi berikutnya bikin materi terkait pekerjaan Ibu. Jadi sudah ikut online public speaking, mohon Bu Ratmi tidak lagi jaga ke temannya, Bu Ratmi. Siap Pak. Clear ya? Clear. Baik. Terakhir kata penutup Mbak Ika, silakan kasih closing statement Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Sinyal saya soalnya putus-putus, jadi nggak dengar. Dari tadi itu nggak terlalu jelas, hilang-hilang. Dek, HP-nya sini saya. Silakan. Kata penutup atau closing Mbak Ika. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Dari teman-teman semuanya akan saya perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir untuk Mbak Ika. Ini Mbak Ika, wifi-nya pakai wifi rumah atau pakai data ini Mbak Ika? Tethering HP, Pak. Aduh, nah ini Mbak Ika. Jangan sekali-sekali jadi narasumber tetheringnya pakai kuota HP Mbak Ika. Kalau bisa pakai wifi yang kenceng ya. Ini pelajaran sangat penting. Iya, betul. Karena besok kan rencana juga di kantor untuk ininya. Oke, baik. Mengisi materinya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini meramaikan dua sesi kita, Mbak Ika, Pak Baroka, Bu Ratmi, Mas Hawari, dan Bu Yanis. Sampai ketemu di Selasa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.